Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Anggun Mutiara Sakina, NPM 20510302552 dari kelas D, Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Di sini saya akan memenuhi tugas UAS mata kuliah Hukum Bisnis dengan dosen pengampu Bapak Ahmad Muluk Alfian, SPDI MH. Baiklah, saya akan memaparkan materi mengenai pemahaman jual beli dan pemahaman perusahaan. Baiklah, yang pertama yang akan kita bahas adalah pemahaman jual beli. Sebelumnya, apa sih jual beli itu? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata jual beli bermakna persetujuan yang saling mengikat antara penjual, yaitu sebagai pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Nah, ada beberapa metode pembayaran dalam jual beli. Yang pertama ada metode pembayaran tunai seketika, kartu debit, pembayaran dengan kartu kredit, pembayaran memakai cek, pembayaran terlebih dahulu, pembayaran menggunakan open account, pembayaran atas dasar konsinyasi, pembayaran secara documentary collection, dan yang terakhir adalah pembayaran secara documentary credit. Selanjutnya adalah mengenai wan prestasi dan ganti rugi. Nah, wan prestasi ini adalah pelaksanaan kewajiban yang tidak dipenuhi atau ingkar janji atau kelalaian yang dilakukan oleh debitur baik karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan maupun malah melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Selanjutnya adalah ganti rugi. Ganti rugi adalah uang yang diberikan sebagai pengganti kerugian atau pampasan. Nah, ganti rugi dalam istilah hukum sering disebut legal remedy, yang mana merupakan cara pemenuhan atau kompensasi hak atas dasar putusan pengadilan yang diberikan kepada pihak yang menderita kerugian dari akibat perbuatan pihak lain yang dilakukan karena kelalaian atau kesalahan maupun kesengajaan. Nah, ganti rugi ini bisa disebut juga personal reparation, yaitu pembayaran ganti rugi yang harus dibayar oleh seseorang yang telah melakukan tindak pidana atau keluarganya terhadap korban. Selanjutnya adalah mengenai force majeure dan masalah resiko. Force majeure atau keadaan memaksa adalah keadaan di mana debitur gagal menjalankan kewajibannya pada pihak kreditur dikarenakan kejadian yang berada di luar kuasa pihak yang bersangkutan, misalnya karena gempa bumi, tanah longsor, epidemik, kerusuhan, perang, dan sebagainya. Nah, sedangkan masalah resiko ini merupakan kondisi di masa depan atau keadaan yang terjadi di luar kendali tim proyek yang akan memberikan dampak yang merugikan proyek. Karena resiko merupakan kondisi di masa depan, maka resiko tersebut memiliki kemungkinan untuk terjadi maupun tidak terjadi. Apabila resiko terjadi, maka resiko dapat menimbulkan kegagalan proyek. Nah, selanjutnya adalah materi yang kedua mengenai pemahaman perusahaan. Yang pertama adalah perseorangan terbatas. Pengertian perseorangan terbatas adalah suatu unit atau badan usaha berbadan hukum yang mana modalnya terkumpul dari berbagai saham dan setiap pemiliknya memiliki bagian dari banyaknya lembar. Nah, beberapa ciri-ciri perseorangan terbatas adalah PT didirikan untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, PT mempunyai fungsi komersial dan juga fungsi ekonomi. Lalu, model perusahaan PT didapat dari lembar saham yang dijual dan obligasi. Perusahaan PT tidak memperoleh fasilitas apapun dari negara. RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham akan menentukan kekuasaan tertinggi perusahaan PT. Setiap pemegang saham memiliki tanggung jawab atas perusahaan sebanyak modal saham. Nah, selanjutnya adalah firma. Nah, firma adalah sebuah bentuk badan usaha yang dijalankan antara beberapa perusahaan atau sering juga disebut firman. Juga biasa disebut sebuah bentuk persekutuan untuk menjalankan usaha antara dua perusahaan atau lebih. Nah, jenis firma yang ada di Indonesia ada firma dagang, firma non-dagang, firma umum, dan juga firma terbatas. Nah, selanjutnya ada CV. Pengertian dari CV ini adalah bentuk badan usaha kemitraan yang didirikan oleh dua orang atau lebih di mana beberapa anggota memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas dan beberapa anggota lainnya memiliki tanggung jawab yang terbatas.
Nah, beberapa jenis CV ada persekutuan komanditer murni, persekutuan komanditer campuran, dan persekutuan komanditer bersaham. Selanjutnya tujuan CV ialah untuk dapat melakukan kegiatan bisnis yang serupa dengan perusahaan lain atau berbeda, yang bersifat khusus atau umum sesuai dengan keinginan para pendiri perusahaan. Nah, selanjutnya adalah mengenai pengertian usaha dagang dan badan usaha milik negara. Nah, pengertian usaha dagang ini dapat didefinisikan sebagai kegiatan jual beli barang dan jasa dan bertujuan untuk mencari keuntungan termasuk melakukan kegiatan sebagai perantara dari kegiatan jual beli. Nah, macam-macam dari usaha dagang ini ada pengecer, penjual agen, dropshipping, ekspor impor, dan distribusi barang besar. Nah, sedangkan badan usaha milik negara atau BUMN memiliki pengertian sebagai suatu badan usaha di mana modalnya dimiliki oleh pemerintah yang berasal dari kekayaan negara. Tujuan dari BUMN ini yaitu memberikan sumbangsi bagi pertumbuhan serta perkembangan ekonomi nasional. Selanjutnya bertanggung jawab atas penyediaan barang dan jasa yang berkualitas untuk memenuhi hajat hidup orang banyak. Lalu memperoleh keuntungan dari semua sektor BUMN yang ada dan berpartisipasi secara aktif untuk membimbing dan membantu pengusaha ekonomi lemah dalam wujud koperasi dan masyarakat, menjadi pionir berbagai kegiatan usaha yang belum dilakukan oleh koperasi dan pihak swasta. Nah, yang terakhir adalah yayasan. Pengertian dari yayasan ini adalah suatu badan hukum yang mempunyai maksud dan tujuan bersifat sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Didirikan dengan memperhatikan persyaratan formal yang ditentukan dalam undang-undang. Nah, syarat pendirian yayasan ini, yayasan didirikan oleh satu orang atau lebih dengan cara memisahkan sebagian harta kekayaan pendiriannya menjadi kekayaan awal yayasan itu. Selanjutnya, pendirian yayasan dilakukan melalui akta notaris dan dibuat menggunakan bahasa Indonesia. Lalu struktur organisasi yang ada di yayasan terdiri atas pembina, pengurus, yayasan, dan pengawas. Yayasan dapat juga didirikan berdasarkan dari surat wasiat. Yayasan dapat memperoleh status badan hukum setelah akta pendirian yayasan telah disahkan oleh menteri atau pejabat yang ditunjuk. Baiklah, demikianlah pemaparan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.